Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailida, NIM 2114140210 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah telling story dari salah satu tokoh Islam klasik dan kontemporer, yaitu Imam Al-Ghazali. Telling story ini saya buat dengan tujuan memenuhi ujian akhir semester dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Ibu dosen Fadilah Ad-Dina MPD. Pada abad pertengahan abad kelima, timbullah seorang besar yang mendekatkan dan mempertautkan kembali segala perpecahan yang terjadi. Orang itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khurasan, Persia, pada pertengahan abad kelima Hijriah, 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran agama Islam, dan Zainuddin, perhiasan agama. Untuk gelarnya itu, nama Al-Ghazali masyhur karena perannya sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf Batiniyah. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, 19 Desember 1111 Masehi. Di masa kanak-kanak, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Rajikani di Trus, kemudian belajar kepada Abinas Al-Ismaili di Jurjani, dan akhirnya ia kembali ke Trus lagi. Pengetahuan yang ada di Trus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan usul, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, seorang ahli teologi Asy'ariyah yang paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur. Boleh dikatakan saat itu Al-Ghazali telah tampak sebagai figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di sekolah Nizamiyah ini pula ia diangkat menjadi dosen dalam usia 25 tahun. Kemudian setelah gurunya Al-Juwaini wafat pada 478 Hijriah, Al-Ghazali dipindah ke Muaskar dan berhubungan baik dengan Nizam Al-Muluk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah Baghdad. Holy moly, moly, moly. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tasawuf, yaitu setelah melalui pengembarannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang hakiki. Adapun beberapa pembagian, yaitu 1. Al-Tariq. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang makamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Pertama yaitu tobat, kedua sabar, ketiga kefakiran, keempat juhud, kelima tawakal, keenam ma'rifat. Menurut Al-Ghazali, harus konsisten menjalani hidup menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur malam hari. Hal ini semua dimaksudkan untuk membina kalbunya supaya dia dapat menyaksikan Tuhannya. Dan manfaat hidup menyendiri menurut Al-Ghazali adalah untuk mengosongkan kalbu dari berbagai pesona duniawi yang menghambat dalam jalan para sufi. Kedua, ma'rifat. Ma'rifat adalah esensi takarrub, pendekatan pada Tuhan. Menurut Al-Ghazali, sarana ma'rifat seorang sufi adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Ketiga, tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi manusia di dalam 3 golongan. Pertama, sebagai kaum awam,
yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Ketiga, kaum ahli debat. Terakhir, keempat, yaitu kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Teori kebahagiaan menurut Al-Ghazali didasarkan pada semacam analisa psikologis, dan dia menekankan pula bahwa setiap bentuk pengetahuan itu asalnya bersumber dari semacam kelezatan atau kebahagiaan. Semua nikmat dari nafsu duniawi tergantung pada jiwa. Ia akan berpikir bersama kematian, sedang pengetahuan makrifat tentang ketuhanan tergantung pada hati. Ia tidak senyap bersama kematian, sebab hati tidak akan hancur, dan bahkan kenikmatannya akan lebih banyak, cahayanya lebih besar, karena ia keluar dari rahim kegelapan menuju alam cahaya. Menurut Al-Ghazali, sebuah pendidikan Islam merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi terhormat. Penghormatan atas ilmu merupakan suatu keniscayaan. Dari analisis materi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan saya terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali bahwasanya beliau memperdalam ilmu agama adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dengan tujuan lain, yakni memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sehingga beliau meninggalkan sebuah karya yang kebanyakan tentang tasawuf Islam yang artinya mendekatkan diri kepada Allah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dilatar belakangi dari pemikiran beliau yang menyatakan bahwa para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki, serta keistimewaan yang dimiliki para sufi tidak akan tercapai kalau hanya belajar, tetapi juga diiringi dengan ketersingkapan batin, keadaan kerohanian, serta penggantian tabiat-tabiat. Pelajaran yang dapat diambil dari seorang tokoh Islam klasik dan kontemporer yakni Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang tidak mungkin itu belum tentu tidak bisa kita capai. Karena apa? Karena dengan kegigihan kita terhadap keinginan yang kita inginkan, maka sesuatu yang mustahil itu akan bisa kita raih walaupun banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Mulai dari perselisihan pendapat dengan orang sampai dengan kurang pahamnya seseorang dari apa yang telah kita sampaikan. Seperti yang beliau katakan, belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Tujuan memperdalam ilmu agama adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dengan tujuan lain, yakni memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan dalam menuntut ilmu, jangan setengah-setengah atau tidak sampai pada urat ilmu tersebut. Hal tersebut seperti ibarat akan koyaklah kaki melangkah dalam kesungguhan dengan membaca kitab-kitab saja tanpa ada pertolongan seorang guru. Adapun cara Imam Al-Ghazali dalam menuntut ilmu, yaitu dengan diselaminya satu persatu dan dibandingkannya di antara satu dengan yang lainnya. Ada pula sikap kita sebagai seorang muslim dalam menanggapi hal tersebut, yaitu dengan menjadikan contoh bagaimana cara kita untuk bisa menuntut ilmu tanpa merasa lelah, tetapi dalam menuntut ilmu itu harus digali sedalam-dalamnya, walaupun itu perlahan tapi pasti dengan tujuan yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya. Oleh karena itu, ambil baiknya, buang buruknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.